Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Shalom. Shalom. Oke adik-adik, kakak punya jargon untuk kita sebelum kita mulai pelajaran. Mau nggak diajarin jargonnya? Mau. Nanti kalau kakak bilang shalom, jawabnya shalom, oke? Sepakat? Sepakat. Terus kalau kakak bilang apa kabarnya? Luar biasa, bersama Yesus, damai hidupku, damai hidupmu, damai semua. Oke, kita coba ya. Oke, shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, bersama Yesus, damai hidupku, damai hidupmu, damai semua. Oke, tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke ya, adik-adik, sebelum kita akan mulai pelajaran kita mau menyerahkan ke dalam firman Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu yang sudah tersedia di PowerPoint-nya. Kita akan menyanyikan pujian ini ya. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan belajar bersama-sama tentang damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, Tuhan Yesus memberkati proses belajar mengajar kami, sehingga proses belajar mengajar kami dapat berjalan dengan baik. Kau berkati kami dan adik-adik yang saya ajarkan pada saat ini, dan biarlah Tuhan yang memimpin proses belajar mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Oke, adik-adik, sebelumnya kakak mau ajak kita buka Alkitab kita di Yohanes 14. Kita akan baca satu ayat aja, ayat 27. Kakak akan bacakan untuk kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke adik-adik, dari ayat firman Tuhan ini nanti kita akan belajar dari proses belajar mengajar kita lebih dalam lagi mengenai apa yang tadi kita baca dalam firman Tuhan. Oke adik-adik, pertama kakak mau bertanya nih, menurut adik-adik nih, damai sejahtera itu seperti apa sih? Ada yang mau jawab gak sih? Damai sejahtera seperti apa? Oke. Yuli, apa Yuli? Tenang. Tenang. Damai sejahtera, tenang.
Tenang, oke, tenang. Lagi ada yang bisa jawab lagi nggak? Indri. Apa damai sejahtera itu seperti apa sih? Oh belum dapat. Oke, pindah ke Tony dulu. Tony tahu nggak Tony damai sejahtera itu apa Tony? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Betul. Yang kalian jawab itu semua betul. Tidak ada masalah. Tenang. Itu adalah namanya damai sejahtera. Oke. Nah, adik-adik, saya akan mengajak kita nonton video ini dan kita akan belajar bersama-sama dari video ini dan kita nanti akan mendiskusikan apa ya pengamatan kita dari video ini. Mari kita tonton bersama-sama ya adik-adik. Iya, baru keselesaian semuanya, Pak. Jangan lupa ya. Ya, Pak. Oke, videonya sangat menarik ya. Sekarang pertanyaan ini, apa yang dapat kalian pelajari dari video tersebut? Siapa yang mau pertama nih? Yang dapat. Saya. Oke, Tony. Menolong. Menolong. Oke. Ada lagi? Menolong. Boleh menolong. Apa? Dia tidak pernah dendam. Wah, dia tidak pernah dendam. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Walaupun disenggol berkali-kali tapi tidak marah. Nah, walaupun bisa berkali-kali tapi tidak marah. Nah, itu loh. Adanya damai sejahtera dalam hidupnya itu berbeda dengan orang yang tidak ada damai, teman-teman atau adik-adikku. Coba tadi kalau dia emosi orangnya, satu kali senggol pasti langsung nonjok ya. Oh, laki-laki lagi kan. Satu kali atau dua kali senggol pasti ditonjok gimana? Berabe urusannya kan di kantor. Nah, namun yang tadi yang disenggol itu berkali-kali disenggol, bahkan yang menyenggolnya kehausan dikasih minum. Nah, itu adanya damai. Mungkin kesimpulan dari video tadi, ketika ada damai dalam hidup kita, maka kita akan dapat berdamai dengan siapa aja, yaitu dengan diri sendiri bisa berdamai, dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan situasi. Dan dari hal itu yang kita rasakan apa? Itu damai sejahtera atau kesejahteraan itu adik-adik. Oke adik-adik, kita akan membahas lagi tentang definisi damai sejahtera itu. Adik-adik bisa catat ya bahwa definisi damai sejahtera itu adalah dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera itu ialah shalom. Bahkan kita sering mengucapkan shalom ya, bahwa ketika masuk ke dalam rumah, shalom yang artinya apa? Damai sejahtera. Shalom, damai sejahtera. Nah, kata shalom itu adik-adik bukan hanya sekedar menunjuk kepada ketiadaan perang atau ketidakadanya pertentangan. Namun makna dasar shalom itu adalah keserasian, keutuhan, kebaikan dan kesejahteraan dalam setiap aspek kehidupan. Oke. Nah, yang berikutnya, menurut kalian keadaan damai sejahtera itu saat apa ya bisa bilang tidak adanya damai sejahtera itu saat apa? Misalnya Saat kita punya masalah. ya bisa, benar banget. Saat merasa bersalah, saat mencuri, mungkin kan ketika kita mencuri ada damai nggak sih? Nggak akan ada kayaknya, karena kita akan dihantui rasa bersalah. Apalagi berbohong, Pernah berbohong nggak sih di sini? Pernah. Pernah ya. Kakak juga pernah berbohong. Yang dirasakan gak ada damai. Ketika menjawab juga pasti grogi.
gitu. Beda ya. Kalau kita tidak berbohong pasti jawabannya baik ya. Nah, apalagi kekhawatiran ini sering nih bagi mahasiswa ya. Khawatir apa ini? Banyak hal. Nggak bayar uang kuliah. Apa ya nanti uangnya belum ada, orang tua nggak ngirim-ngirim. Nanti aku ke gereja ongkosnya pakai apa? Misalnya yang nggak ada ongkos, atau uang sakuku nggak ada. Pasti ada ada damai nggak? Nggak akan ada, nggak ada damai. Nah, lagi perselisihan, apalagi perselisihan, ayo. Perselisihan, mana mungkin ada damai, boro-boro ada damai. Pasti yang ada berisik atau bahkan mengajak berantem. Ayo berantem, udah berselisih nih. Kamu mengganggu saya, gitu. Lagi peperangan yang terjadi saat ini banyak ya. Kalau kita tonton di YouTube atau berita-berita, peperangan terjadi antara negara mana itu yang ada dua negara? Ada yang tahu? Ukraina sama Rusia. Nya eta itu bahwa ada peperangan tidak akan menimbulkan damai sejahtera lagi. Nah, adik-adik, ternyata awal manusia merasa tidak damai sejahtera itu dari kisah Adam dan Hawa. Ada yang ingat apa kesalahan yang dilakukan mereka? Apa? Enggak ada yang ingat? Melanggar peraturan. Melanggar peraturan yaitu memakan buah larangan. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka lebih mendengarkan perkataan si ular. Nah, ketidaktaatan mereka akhirnya membawa dosa nih adik-adik. Masuk dan mengacaukan keselarasan yang semula ada dari ciptaan. Nah, sejak itulah pertama kalinya Adam dan Hawa merasa takut tadi, malu, dan di hadapan Allah kehilangan damai dalam hati. Nah, yang kedua, akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa ternyata sudah merusak hubungan mereka dengan Allah yang sebelumnya hubungan itu sangat baik loh. Bahkan mereka bisa berhubungan intim dengan Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah dan dengan semua ciptaan lainnya. Boleh nggak istilahnya kita berpikiran sekarang, kita memikirkan keadaan dulu bahwa asik ya, ada binatang bisa bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Mungkin mereka semua merasakan damainya ciptaan karena tidak ada dosa. Nah, keharmonisan telah rusak yang semula mereka dapat bercakap-cakap dengan Allah, dan mereka ini takut mendengar suara Allah. Nah, mereka sudah bersembunyi karena takut mendengar suara Allah. Yang ketiga, nah, di saat mereka diminta pertanggungjawaban, apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Ada menyalahkan siapa? Hawa Menyalahkan Adam. menyalahkan ular. Dan yang terjadi lagi, dari situlah awal mulanya terjadi konflik di antara manusia. Sehingga sampai saat ini banyak terjadi konflik, bukan hanya manusia, dengan ciptaan lainnya juga terjadi konflik. Nah, ketiga hal tadi yang awal, di mana damai sejahtera itu tidak ada dalam diri manusia lagi. Nah, akhirnya adik-adik, dosa itu mengacaukan keharmonisan manusia dengan Allah dan ciptaan lainnya. Tadi sebelum berdosa, gimana keadaannya? Sangat baik, harmonis ya, di Taman Eden. Dan mereka bebas berjalan di antara hewan. Sekarang berani nggak iri lewat di depan harimau? Tidak lagi. Berani nggak lewat di depan buaya sambil berenang? Tidak. Wah, nggak mungkin lah ya. Nah, itu yang terjadi saat ini karena tidak adanya damai. Nah, ini gambaran keadaan Taman Eden yang dulunya sebelum ada dosa. Namun keadaan ini adik-adik menjadi rusak. Nah, sudah rusak keadaan yang semula sangat indah. Namun adik-adik, ada yang menjadi solusi dari kerusakan dan sejahtera itu? Nah, karena iblis yang memulai kerusakan itu, maka yang harus dimusnahkan siapa? Ya iblis dong. Kan iblis yang mendatangkannya. Dan yang bisa mengalahkan si iblis adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan adik-adik. Nih, Tuhan datang memberikan apa? Pengampunan. Inilah tindakan dari damai sejahtera itu, yaitu adanya pengampunan. Sekalipun akibat dari kejatuhan adalah kehancuran kesejahteraan dan kedamaian manusia, bahkan seluruh alam ciptaan, namun Allah memulihkan kembali dengan perencanaan pemulihan Shalom dan menjadi
kisah untuk memperoleh kembali damai sejahtera ialah pengampunan. Inilah tindakan damai sejahtera itu adalah pengampunan. Nah, ini terakhir. Kakak mau bertanya, pernahkah kalian merasa tidak ada damai? Dan apa yang kalian rasakan saat itu? Pernah? Kak Indri? Pernah nggak merasakan tidak ada damai? Pernah Pernah. Saat apa itu? saat lagi berbohong. Yes, berbohong. Yang dirasakan apa? Takut. Takut, benar, takut ya? Takut. Nah, kedua, bagaimana solusi kalian ketika menyelesaikan masalah itu? Berdoa. Boleh berdoa. Tapi habis berdoa, apakah diulangi lagi? Minta maaf. Minta maaf, benar. Tindakannya minta maaf. Dan ketika kita minta maaf, pasti akan ada pemaafan dan akan ada dimaafkan. Itu artinya adalah pengampunan. Oke. Nah, saat ini adik-adik, tindakan untuk di kelas yang akan kita lakukan, mari kita menuliskan nama seseorang yang pernah kita sakiti atau nama orang yang pernah membuat sakit hati kita. Mau menuliskan sesuatu? Oke. Kakak mau kasih kertas buat kita. Ini kertasnya ya. Bisa dibagi kertasnya. Oke. Dikasih aja namanya ya. Iya, Kak. Siap. Kasih nama orang yang pernah kita sakiti dan juga atau orang yang pernah menyakiti hati kita. Nanti setelah itu adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama dengan nama yang di kertas itu. Dan oke, ini dulu kita lakukan ya. Sudah ditulis namanya? Ya. Kita akan berdoa dengan nama-nama yang kita tulis. Kita berdoa bersama-sama yuk. Kakak akan pimpin kita dalam berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengar pelajaran tentang damai sejahtera yang mengajarkan kami untuk mengambil suatu tindakan, yaitu pengampunan Tuhan. Seperti Tuhan yang sudah mengampuni kami manusia berdosa. Tuhan, biarlah nama-nama yang kami tuliskan ini menjadi pelajaran buat kami, sehingga kami memberikan hati untuk mengampuni. Dan biarlah kami serahkan di dalam pengasih Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nama-nama yang tadi yang boleh kita tulis, kita akan robek ya. Oke, dirobek aja, silakan dirobek. Oke, silakan dirobek kertasnya. Robek aja. Ya, habis itu nanti jangan lupa ya sampahnya dibuang ya pas setelah selesai pelajaran kita. Oke, nah kita sudah selesai adik-adik. Oke adik-adik, ada yang mau menutup di dalam doa? Adik-adik, ada yang bersedia menutup di dalam doa? Yuli, boleh untuk kita dalam doa Yuli pelajaran kita hari ini? Ya udah, kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu dari awal hingga pada saat ini, dan kami bersyukur atas pelajaran tadi yang Kakak ajarin bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Amin. Oke, pelajaran kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.